kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita masuk dalam doa pagi kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau berikan hati yang terus mau memuliakan Tuhan dan terus bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu hidup kami tanpa Tuhan tidak ada artinya. Semua yang kami dapat adalah dari Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami ketika hati kami mungkin tidak mau bersyukur kepada Tuhan dan merasa hidup kami oleh karena kekuatan kami. Mohon ampun ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman, membuka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Menjadi hamba kebenaran. Di renungan kemarin kita berbicara tidak lagi menjadi hamba dosa, karena dosa kita telah disalibkan. Ya, turut disalibkan dosa kita, dan kita bukan lagi diperhamba oleh dosa, tapi kita sekarang menjadi hamba kebenaran. Dari Roma 6 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Setelah semua kehidupan masa lalu kita, kegelapan, kejahatan telah dipatahkan dari kehidupan kita dan digantikan dengan kebenaran, maka kita sekarang ini haruslah menjadi hamba kebenaran. Hamba itu taat melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh tuannya, tidak memperhitungkan dirinya lagi. Yang dia lakukan itu artinya
bahwa kebenaran bukan lagi kebenaran pribadi, bukan lagi keinginan pribadi, bukan lagi selera pribadi yang dia utamakan, tapi dia menjadi hamba kebenaran. Kemanapun dia pergi, hal yang benar yang disampaikannya. Apa itu kebenaran? Yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apa itu kebenaran? Yaitu firman. Apa itu kebenaran? Yaitu kasih. Apa itu kebenaran? Itu pengampunan. Inilah yang selalu melekat dalam diri kita. Hamba kebenaran, selalu hidup dalam kebenaran, selalu menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari, kemanapun kita melangkah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah dampak dari apa yang telah kita terima dari Tuhan Yesus ketika Dia menebus kita dari dosa yang dulunya kita diperhamba oleh dosa. Diperhamba oleh dosa, selalu ada niat untuk melakukan dosa, melakukan kejahatan yang mengarah kepada kepentingan pribadi. Tapi setelah Tuhan Yesus menebus kita, kita ditempatkan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara, mari nyatakan dimanapun, kapanpun, nyatakan kebenaran itu. Nyatakan firman Tuhan, nyatakan pengampunan, nyatakan kasih. Demikianlah kita menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itu melekat pada diri kita. Yang kita cari kebenaran bukan kesalahan. Yang kita lakukan bukan lagi menyalahkan, tapi membenarkan, menyatakan kebenaran, mengajari dia, memberikan pemahaman kepada dia tentang kebenaran. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, mari menjadi hamba kebenaran. Bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang membawa kami menjadi hamba kebenaran. Setelah Engkau melepaskan kami dari dosa kami yang diperhamba oleh dosa selama ini. Tapi ketika kami mengenal Tuhan Yesus Maha Pengampun itu, yang telah membasuh dosa kami menyadari betapa banyaknya dosa kami. Dan kami mau hidup benar, menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan. Ya Bapa,
Jadikan kami pembawa kebenaran, menyampaikan kebenaran, hamba kebenaran, yang selalu taat kepada kebenaran Tuhan Yesus. Ya Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu untuk berdoa kepadamu. Mohon pertolongan penyertaan bagi kami di saat kami menjalani hari kami satu hari ini. Lindungilah kami. Ya Bapa, kami doakan untuk seluruh jemaatmu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda, bahkan sampai usinda. Tuhanlah memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Lindungi umatmu sekalian. Kami doakan juga ya Bapa di surga, untuk mereka yang menantikan kelahiran putra dan putri di tengah-tengah keluarga. Tuhan, sentuhlah setiap rahim yang merindukannya. Doa sudah dipanjatkan kepada Tuhan, dengarkanlah doa mereka ya Bapa. Berikan mereka kesabaran dalam menantikan jawaban doa mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi hamba Tuhan, para majelis gerejamu, aktivis gereja. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memberikan kami kesetiaan dalam pelayanan ini, supaya kami dapat terus melayani Tuhan dalam kesetiaan. Roh-Mu bekerja dalam diri kami untuk menguatkan kami, untuk mendorong kami dengan semangat melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi pembangunan gerejamu, Geraha GMI Wilayah 2 yang sedang berlangsung saat ini. Tuhanlah yang memberkati para tukang, para panitia, supaya dapat menyelesaikan pembangunan dengan baik, dan yang dibutuhkan cukupkan ya Bapa di surga. Demikian juga gereja yang sedang dibangun di Jayapura, Pos Biji Sesawi. Ya Bapa di surga, sedang berlangsung pembangunan saat ini. Berkati panitia, pengurus gereja dan seluruh jemaatmu di sana. Berkati para donatur yang telah mendukung pembangunan rumah Tuhan ini. Tuhan, biarlah selesai tepat pada waktunya untuk dapat digunakan memuliakan nama-Mu. Kami doakan untuk lingkungan gereja GMI Jakarta Pusat ini. Biarlah gereja-Mu dapat bersaksi tentang damai dan kebenaran, sehingga lingkungan sekitar gereja ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di surga, untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, berkati aparat keamanan TNI Polri yang menjaga bangsa kami. Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.